Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok statistik. Di sini kami akan sedikit memaparkan tentang analisis korelasi proses momen, yang mana saya sendiri, Resti Fitrayani. Saya Laura Friska Sitorus. Saya Rizka Yani Bulis Marmata. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rizka Yani. Pada Rizka, saya persilahkan. Analisis korelasi produk momen adalah merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel. Pengertian analisis korelasi produk momen. Yang pertama ada rumus dan definisi. Analisis korelasi produk momen memperhitungkan hubungan antara dua variabel menggunakan rumus perhitungan dan menentukan tingkat kekuatan hubungan tersebut. Kelebihan, metode ini memberikan informasi tentang sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama dan dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang belum diketahui. Sebagai contoh, analisis korelasi produk momen dapat digunakan dalam studi untuk menentukan apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan. Selanjutnya ada interpretasi nilai korelasi produk momen. Yang pertama ada nilai nilai 1 plus 1 atau nilai min 1. Mengidentifikasikan adanya hubungan linear sempurna antara dua variabel positif atau negatif. Contohnya, jika hubungan positif semakin tinggi salah satu variabel, maka semakin tinggi juga variabel lainnya. Yang kedua, ada nilai 0, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Yang ketiga, ada nilai antara min 1 dan 1. Mengidentifikasikan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel dengan semakin dekat angka dengan min 1 atau 1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Selanjutnya ada kelemahan dan batasan analisis korelasi produk momen. Yang pertama ada kelemahan. Metode ini hanya memperhitungkan hubungan linear antara dua variabel dan tidak menggambarkan hubungan non-linear atau sebab akibat di antara mereka. Yang kedua, ada batasan. Hanya menjelaskan hubungan antara dua variabel tidak dapat menggambarkan hubungan di antara lebih dari dua variabel secara bersamaan. Terus, Contoh aplikasi analisis korelasi produk momen. Nah, ini terdiri dari 3, yaitu data penjualan. Yang dimaksud analisis korelasi produk momen dapat digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara biaya iklan dan penjualan di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu data pencarian. Melalui analisis korelasi produk momen dapat dipelajari apakah ada hubungan antara suhu harian dan tingkat penggunaan listrik di suatu kota. Yang ketiga yaitu ada data nilai tes. Analisis korelasi produk momen dapat digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan antara waktu belajar dan nilai tes mahasiswa. Beberapa yang kami tampilkan yaitu ini diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seorang dengan pengeluaran yang disebut konsumsi per bulannya. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data dan berikut. Boleh dilihat secara detail. Next. Berdasarkan tabel untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, jadi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,88621 karena nilai positif dan mendekati 1 berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat arah. Artinya peningkatan dapat seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran.
uji hipotensi hubungan atau disebut uji signifikan. Pengujian hipotesis dengan digunakan hubungan digunakan uji statistik yang disebut uji T. Parameter yang diuji yaitu korelasi dinotasikan dengan P atau yang disebut lihat bab parameter. Nah, uji hipotesis hubungan pada dasarnya adalah menguji signifikasi koefisien korelasi apakah ada besar kecilnya hubungan oleh itu kebetulan saja atau memang ada hubungan yang sesungguhnya. Rumus uji untuk uji hubungan bisa kita lihat. Nah, selain menguji T, pengujian hubungan dapat menggunakan kriteria nilai korelasi tabel, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi dengan nilai R, L. Jika R hitung lebih besar R tabel, maka hubungan variabel signifikan. Jika R hitung kurang kecil R tabel, maka hubungan antara variabel tidak signifikan. Baiklah, ini contoh SPSS-nya yang telah kami masukkan. Datanya bisa kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dan implikasi analisis korelasi produk momen, yang mana ada 3 poin. Poin yang pertama adalah membantu pemahaman data, yang mana dengan menganalisis korelasi produk momen, kita dapat melihat hubungan antara variabel dengan cara lebih terperinci dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan temuan tersebut. Yang kedua adalah mengevaluasi hipotesis. Metode ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi hipotesis penelitian yang melibatkan hubungan antara variabel. Poin yang terakhir adalah memperbaiki strategi bisnis, yaitu dengan meninjau hasil analisis, perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk meninggalkan kinerja dan mengoptimalkan hubungan antara variabel yang teridentifikasi. Terakhir adalah saran dan rekomendasi untuk penggunaan analisis korelasi produk momen. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan. Tentukan tujuan analisis korelasi sebelum memulai dan memilih metode yang paling sesuai untuk mencapainya. Yang kedua adalah mewaspadai koefisien asumsi, yaitu memperhatikan asumsi yang berkaitan dengan interpretasi koefisien korelasi dan pastikan bahwa mereka menemukan persyaratan yang diperlukan. Yang terakhir adalah periksa sumber daya, yaitu pastikan Anda memiliki data yang cukup, yaitu variabel yang relevan dan alat yang dibutuhkan untuk memperhitungkan korelasi produk momen dengan benar. Baiklah, itu aja sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!